Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah dengan NPM 20.12.5209. Di sini saya dari kelompok 13 yang beranggotakan Ria Agustina, Rosiana Rizka Diani, dan saya sendiri. Jadi pembahasan kali ini kami membahas tentang pengukuran hasil belajar anak dengan kebutuhan khusus. Nah, yang akan saya paparkan adalah tentang definisi pengukuran. Pertama, batasan pengukuran. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, semua orang pasti selalu melakukan pengukuran. Misalnya mengukur waktu, kecepatan, jarak, berat, suhu, dan sebagainya. Hasil pengukuran tersebut selain diikuti dengan satuan sesuai karakteristik objek yang diukur sehingga memberikan informasi yang bermakna. Intinya bahwa dalam melakukan pengukuran suatu objek ukur, diperlukan pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan ukur dan kemampuan menginterpretasikan hasil pengukuran. Dengan demikian juga halnya dengan pengukuran hasil belajar. Batasan pengukuran telah banyak dikemukakan oleh para ahli di bidang asesmen pembelajaran. Secara garis besar, pengukuran adalah proses pemberian angka atau bentuk kuantitatif pada objek-objek atau kejadian menurut suatu aturan yang diterapkan. Artinya proses pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran dilakukan atas dasar ketentuan atau aturan sudah disusun secara cermat. Dengan demikian, bentuk angka atau bilangan yang dikenakan kepada objek yang diukur dapat mempresentasikan secara kuantitatif sifat-sifat objek tersebut. Terus, dalam proses pengukuran hasil belajar selalu melibatkan 4 faktor, yakni membuat alat ukur, individu atau objek yang diukur, alat ukur, dan lingkungan. Dengan demikian, dalam proses pengukuran selalu terjadi kesalahan pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa naik tidaknya hasil pengukuran sangat tergantung pada keempat faktor tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang memiliki kesalahan pengukuran sekecil mungkin perlu memperhatikan keempat faktor di atas. Hal ini perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, si pembuat alat ukur harus mengukur kompetensi dalam pengembangan dan penyusunan alat ukur. Yang kedua, alat ukur harus memenuhi persyaratan validitas dan realitas yang baik. Yang ketiga, individu yang diukur yang harus dalam kondisi yang baik. Yang keempat, lingkungan sekitar tempat dilakukan pengukuran harus kondusif sehingga tidak mengganggu kenyamanan proses pengukuran. Baiklah, sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina, NPM 2012-5184. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengukuran. Adapun dalam meletakkan penilaian dari hasil belajar seorang anak kebutuhan khusus, seorang guru seharusnya memperhatikan aspek-aspek penilaian, diantaranya kognitif, efektif, dan psikimotor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari ketiga aspek di atas, seorang guru lebih banyak menjalankan aspek kognitif dan efektif. Guru lebih memperhatikan kepada akademik anak. Dalam penilaian ini, pada peserta didik, khususnya anak kebutuhan khusus, dan selain penilaian akademik, yang lebih diperhatikan adalah sikap, disiplin, dan kehadiran datang ke sekolah. Dan adapun macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Pengertian skala nominal: pada skala nominal, objek atau individu diperuntukkan pada kategori yang tidak memiliki numerik. Adapun skala ordinal ialah semua karakteristik yang ada pada skala nominal dimiliki oleh skala ordinal. Yang membedakan adalah skala ordinal mempunyai urutan atau peringkat antar kategori dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan paling mendasar atribut tertentu. Adapun skala interval artinya tingkatan skala ini berada antara skala ordinal dan nominal. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Secara mendasar, skala rasio sama dengan skala interval. Yang membedakannya hanyalah skala rasio mempunyai titik nol yang sesungguhnya. Dan adapun selanjutnya ialah kriteria alat ukur yang baik. Setiap kegiatan belajar mengajar harus memiliki tujuan yang perlu dinilai. Dengan berbagai cara, penilaian harus
menjabarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan atau psikimotor, pengetahuan kognitif, dan perilaku efektif selama pembelajaran topik atau kurikulumnya fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Rizka Diani, NPM 20.12.5190. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi, yaitu pengukuran yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Bertujuan meningkatkan hasil belajar pengukuran anak berkebutuhan khusus melalui pembelajaran dalam setting inklusi. Metode yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus. Pada setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulannya melalui observasi, teknik analisa data yang digunakan yaitu anak kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, deskripsi per siklus. 1. Rencana penelitian. Untuk melaksanakan penelitian, maka disusunlah penelitian secara umum, yaitu A. Menetapkan perencanaan, menentukan tujuan pembelajaran dan tujuan perbaikan model pembelajaran. B. Merancang lembar observasi dan menyampaikan materi tindak lanjut. C. Menyusun kegiatan yang terdiri dari 1. Memilih bahan yang relevan untuk perbaikan. 2. Menentukan langkah pembelajaran seperti kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 3. Memilih metode pembelajaran. 4. Memilih alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran. 5. Menyusun alat evaluasi untuk mencapai tujuan perbaikan. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan yaitu ada siklus pertama dan siklus kedua. 2. Pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini masing-masing dilaksanakan sebanyak 2 kali, di mana skenario pembelajaran antara siklus pertama dan siklus kedua terdapat kesinambungan yang baik. 3. Pengamatan dan pengumpulan data. Dalam pelaksanaan proses perbaikan pembelajaran, siklus pertama dilakukan pengamatan oleh teman dengan menggunakan lembar observasi. Adapun saran yang diberikan adalah harus mampu menguasai materi serta memberikan penjelasan yang mudah diterima oleh siswa dan memotivasi siswa lebih berpikir kreatif supaya proses pembelajaran berjalan dengan kondusif. 4. Refleksi yang dilakukan. Berdasarkan hasil diskusi setelah proses perbaikan pembelajaran, siklus pertama, materi pengukuran selesai. Sesuai dengan hasil yang diperoleh siswa, ternyata masih ada sebagian siswa yang belum mampu memahami materi, sehingga dalam menjawab soal, masih ada yang salah dengan kualifikasi di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan oleh penyampaian materi guru yang terlalu cepat dan kurangnya situasi tanya jawab yang diberikan oleh guru serta pemberian motivasi kepada siswa. Dengan demikian, pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran akan dilakukan di siklus kedua. Pada siklus kedua, guru memberikan materi pembelajaran efektif dan efisien sehingga terjadi komunikasi yang interaktif dan komparatif dalam kelompok belajar siswa, yang di setiap kelompok ada siswa anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, pada siklus kedua terdapat hasil yang konsisten, yaitu dilihat dari hasil evaluasi, tidak terdapat nilai yang kurang. Dengan demikian, siklus yang kedua dinyatakan berhasil membangkitkan semangat siswa anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak diperlukan tahap siklus yang selanjutnya.